Oke, saya mau menjelaskan tentang SCC. SCC ini bisa digunakan untuk rumah surya, sinyal lalu lintas, lampu jalan surya, lampu taman surya. Umum pemakaian terminal memiliki sertifikasi UL atau VDE, produk lebih aman dan andal. Pengisian daya PWM cerdas 3 tahap, yaitu massal, bots atau equalis, dan flood. Support 3 opsi pengisian daya yaitu terdiri dari cell, gel, dan flood. Desain USB ganda, biaya 1 daya untuk peralatan elektronik. Yang kedua, fitur produk, yaitu memiliki 8 bagian. Yang pertama, LCD. Yang kedua, tombol menu. Yang ketiga, pelabuhan RST. Yang keempat, terminal PV. Yang kelima, terminal baterai. Yang keenam, terminal beban. Yang ketujuh, tombol set. Yang ke-8, port keluaran USB. Port output USB menyediakan 1 daya 5 VDC atau 2.4A dan memiliki perlindungan hubung singkat. Aksesori opsional namanya sensor suhu jarak jauh. Akuisisi suhu baterai juga melakukan kompensasi suhu parameter kontrol. Panjang standar kabel adalah 3 meter atau panjangnya dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Wiring atau pengkabelan. Pertama-tama yang kalian harus lakukan adalah sambungkan komponen ke pengontrol muatan dalam urutan seperti yang ditunjukkan pada gambar. Tolong kalian itu perhatikan plus dan minusnya. Dan jangan masukkan scaring atau menyalahkan pemutus selama pada instalasi. Setelah kalian menyalakan pengontrol, kalian periksa LCD menyala atau tidak. Jika tidak menyala, kalian simak materi double shooting nanti. Kalian selalu sambungkan kabel terlebih dahulu agar pengontrol dapat mengenali tegangan sistem. Sekring baterai harus dipasang sedekat mungkin dengan baterai situs web yang jarak dalam 150 mm. VCAU ini adalah pengontrol ground positif. Koneksi positif apapun dari solar beban atau baterai dapat diardukan sesuai kebutuhan. Harap sambungkan inverter atau beban lain yang memiliki arus start besar daripada ke pengontrol jika inverter atau beban lain diperlukan. Tombol di sini terdapat 2 tombol. Yang pertama ada tombol menu dan yang kedua ada tombol set. Fungsi tombol menu ada 2. Yang pertama untuk browse interface dan yang kedua untuk setting parameter. Lalu tombol set terdapat 4 fungsi. Yang pertama untuk load on off, yang kedua untuk clear error, yang ketiga enter into set mode, dan yang keempat untuk save data. Saya akan menjelaskan tentang lambang-lambang pada SCC atau indikasi pada SCC. Ketika ada gambar matahari dan panel, itu menandakan sedang siang. Ketika gambar bulan, itu tuh sedang malam. Ketika ada gambar panel dan baterai, itu SCC sedang tidak dalam kondisi charging. Ketika ada gambar panel dan tanda panah kepada baterai, itu sedang charging. Ketika ada gambar PV atau lambang PV, merupakan
PV voltage current atau power. Ketika ada gambar baterai, merupakan baterai kapasitas dalam charging. Ketika lambang tulisan bat menyala, itu merupakan indikasi baterai voltage current temperatur atau suhu. Ketika ada gambar bat atau type, merupakan itu merupakan tipe baterai tersebut. Ketika ada gambar lampu menyala, merupakan load on. Load on itu artinya ketika menyala. Pengaturan mode beban. Angka pengoperasian. Di bawah antarmuka pengaturan mode beban, tekan tombol set dan tahan 5 detik hingga nomor mulai berkedip. Lalu tekan tombol menu untuk mengatur parameter. Tekan tombol set untuk konfirmasi. Jika LED menunjukkan angka 101, beban akan menyala selama 1 jam sejak matahari terbenam. Ketika LED menunjukkan angka 201, beban akan menyala selama 1 jam sebelum matahari terbit. Ketika LED menunjukkan angka 102, beban akan menyala selama 2 jam sejak matahari terbenam. Ketika LED menunjukkan angka 202, beban akan menyala selama 2 jam sebelum matahari terbit. Ketika LED menunjukkan angka 103 sampai 113, beban akan menyala selama 3 sampai 13 jam sejak matahari terbenam. Ketika LED menunjukkan angka 203 sampai 213, beban akan menyala selama 3 sampai 13 jam sebelum matahari terbit. Ada berapa sih jenis baterai? Saya jelaskan itu ada 3 jenis baterai, yaitu ada yang berjenis tipe sel dan tipe gel, dan ada yang berjenis tipe FLD. Ya, saya di sini akan menjelaskan salah satu tipe, yaitu berjenis sel. Pengoperasiannya ya, tekan tombol set dan tahan 5 detik. Lalu masukkan ke antarmuka pengaturan jenis baterai. Setelah memilih jenis baterai dengan menekan tombol menu, menunggu selama 5 detik. Atau kalian bisa menekan tombol set lagi untuk berhasil memodifikasi. Seperti itu cara pelangkahannya. Yang keenam, pemecahan masalah. Kesalahan yang pertama, bila LCD mati pada siang hari ketika sinar matahari jatuh pada modul VV dengan benar. Kemungkinan alasannya VV Array Disconnection. Penyelesaian masalahnya, konfirmasikan bahwa koneksi kabel PV sudah benar dan kencang. Kesalahan yang kedua, koneksi kabel benar, LCD tidak ditampilkan. Kemungkinan alasannya yang pertama, tegangan baterai lebih rendah dari 9 volt. Yang kedua, tegangan VV kurang dari tegangan baterai. Penyelesaian masalahnya, silahkan periksa tegangan baterai setidaknya tegangan 9 volt untuk mengaktifkan pengontrol. Yang kedua, periksa tegangan input PV yang harus lebih tinggi dari baterai. Yang ketiga ada interface blink atau antarmuka berkedip. Kemungkinan alasannya baterai kelebihan tegangan. Cara penyelesaian masalahnya, periksa apakah tegangan baterai lebih tinggi dari titik OVD atau tegangan pemutus tegangan berlebih, dan lepaskan PV. Yang keempat, ada interface blink atau antarmuka berkedip. Kemungkinan alasannya baterai habis. Penyelesaian masalahnya, ketika tegangan baterai dikembalikan ke atau di atas titik LVR atau tegangan sambungkan kembali tegangan rendah, beban akan pulih. Yang kelima, ada antarmuka berkedip. Kemungkinan alasannya baterai terlalu panas. Penyelesaian masalahnya, controller akan secara otomatis mematikan sistem. Tetapi ketika suhu turun hingga di bawah 50 derajat Celcius, pengontrol akan melanjutkan. Yang terakhir ada interface blink. Kemungkinan alasannya lebih dari beban atau
sirkuit pendek. Penyelesaian masalahnya, harap kurangi jumlah peralatan listrik atau periksa koneksi beban dengan hati-hati. Ada juga spesifikasi teknis yaitu tegangan sistem nominal 12,24 VDC otomatis, rentang tegangan input baterai 9 volt sampai dengan 32 volt, nilai arus pengisian atau pengosongan yaitu 10 ampere sampai dengan 55 derajat Celcius. Tegangan sirkuit terbuka atau PV yaitu 50 volt menyamakan tegangan pengisian minisegel 14,6 volt. Fungsi sendiri 9,2 mA atau 12 volt, 11,7 mA atau 24 volt, 14,5 mA atau 36 volt, 17 mA atau 48 volt. Koefisien kompensasi suhu 3 M V C 2 V 25 C. Suhu kerja 25 C plus 55 C. Produk dapat bekerja terus-menerus dengan beban penuh. Kandang IP 30, dimensi keseluruhan 142 mmx 485 mmx 41 5,5 mm. Dimensi pemasangan 130 x 60 mm. Ukuran lubang pemasangan 4,5 mm, minimal 4 mm atau 12 AWG. Berat 220 gram.